Ya, kita hari ini mau bahas ini, mau bahas apa? eh, Suhu dan kalor ya. Cuman memang materinya ini agak menyeluruh ya, agak banyak nih materinya. Tapi moga-moga selesai. Soalnya udah muncul ya. Halo? Udah Kak, Udah muncul ya. Jadi di soal nomor satu ya, itu kan ada masalah ini merubah dari Fahrenheit ke Celsius. Jadi kalau yang ingat rumusnya, saya kira nggak apa, nggak akan terlalu sulit gitu soal nomor satu ini. Nomor satu gimana? Eh, T berapa? T, T derajat Fahrenheit itu 9/5 T derajat Celcius ditambah 32. Ini hubungan antara Celsius itu dengan Fahrenheit. Mungkin nanti perlu dijelaskan ini asalnya dari mana gitu, karena di luar Celsius itu kan ada Reaumur, ada apa? Ada Fahrenheit, ada Kelvin. Jadi kita merubah dari Fahrenheit ke Celsius gitu kan. Jadi bisa juga nanti dirubah gitu kan. Persamaan ini seperti ini. Derajat Celsius. Berarti ini dikurangi ini ya. Jadi T derajat Fahrenheit nanti dikurangi berapa? 32 ya. Dikurangi 32. Jadi ini jadi 5/9. 5/9. Jadi kita tinggal masukkan aja nilai 62 ini. Berarti nanti 5/9 berarti 62 dikurangi sama 32. Berarti kan 40 ya. 30 kali 5 berarti 150/9. Ya, jawabannya 16,7. Saya kira nggak sulit ini yang nomor satu. Mungkin ada yang tak ingat ya, kalau Celsius itu kan derajatnya mulai dari berapa? Dari 0 ya, itu sampai 100. Ini untuk derajat Celsius. Jadi kesepakatan awalnya itu orang boleh bikin termometer gitu kan, alat ukur panas. Itu yang penting skala awalnya itu menunjukkan titik beku dari air. Itu kesepakatannya. Dan yang titik akhirnya itu harus menunjukkan nanti nilai dari titik didih dari air. Ya, itu 100. Jadi 0. Jadi titik beku air itu 0 derajat Celcius dan titik didih air itu 100 derajat Celcius. Misalnya kita mencari hubungan dengan Fahrenheit. Nah, Fahrenheit itu memberi angka
Di awalnya itu 32. Gitu. Sedangkan di angka akhirnya 212. Jadi, nah dari ini kita lihat perbandingan skalanya. Nah kalau kita lihat dari perbandingan skalanya, ya, dari perbandingan skala antara apa? Antara Fahrenheit dengan Celcius, itu berarti nanti 212 dikurang 32 dibagi sama 100 dikurang 0. Berarti ini 180 per 100. Itu 9/5. Ya. Jadi muncul angka 9/5 itu adalah dari perbandingan skala sebetulnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Fahrenheit, dengan Reaumur, itu nanti kalau Reaumur kan angka awalnya itu di 0 dan angka akhirnya di 80 untuk Reaumur. Jadi kalau dengan Reaumur nanti perbandingannya udah kelihatan nih. 180 dibagi 80. Nah, kalau Kelvin itu perbandingannya dari angka 273 ini 373. Ini derajat Kelvin. Tapi semua titik awal termometer, mau Celcius, sekali lagi, Fahrenheit, Reaumur maupun Kelvin, itu semua menunjukkan adalah titik beku air. Artinya titik beku air itu 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit atau 0 derajat Reaumur atau 273 derajat Kelvin. Sedangkan titik didihnya itu 100 derajat Celcius atau 212 derajat Celcius atau 80 derajat Reaumur atau 373 derajat Kelvin. Maka muncullah nanti perbandingan skalanya. Ini menjaga-jaga kalau seandainya nanti ada soal misalnya sebuah termometer misalnya lah. Misalnya saya punya termometer gitu loh, namanya X misalnya. Termometer X gitu misalnya. Kalau skala awalnya misalnya berapa ya? 25 misalnya. Skala akhirnya misalnya 175 misalnya. Misalnya ada pertanyaan, nanti 50 derajat X misalnya, itu berapa derajat Celcius misalnya. Nah, nanti kita bandingkan itu sama Celcius. Celcius kan 0 sampai 100. Gitu. Jadi perbandingan skalanya kan berarti 175 dikurang 25, 150. Ini 100 dikurang 0 berarti perbandingan skalanya, itu berarti nanti perbandingan skalanya itu berarti 150 dibanding 100. Itu 3/2. Maka nanti kita punya persamaan kalau T derajat X misalnya, itu adalah 3/2 T derajat Celcius. Itu ditambah dengan 25. Karena skala awalnya 25. Jadi kalau misalnya 50 derajat X, berarti masukin ini 50 ke sini. Berarti ini 75 ini 25. Berarti nanti
ini 100. Jadi nanti ini 3/2 kali 50 ditambah 25. Jadi jawabannya 100. Betul ya? 50 derajat X. Oh, terbalik ya, sorry. Terbalik ya. Apa? Jadi rumusnya benar kan? Jadi nanti ini 50. Ini 50. Jadi sama dengan 3/2 derajat Celcius ditambah 32. Tambah berapa? 25. Tambah 25. Derajat Celcius sama dengan 50 kurang 25 kan berarti 25 ya. Berarti 2/3 dikali 25. Atau 50/3. Ini kurang lebih sekitar 17 berarti ya. Sekitar 17 lah. Jadi ini sekitar 17 berarti. Itu soal termometer ya. Jadi termometer itu berarti alat ukur panas gitu kan. Titik awalnya nanti menunjukkan titik beku air dan titik akhirnya menunjukkan titik didih air. Jadi nanti langkah pertamanya kita, kalau seandainya rumusnya lupa, itu kita bikin dulu perbandingan skalanya. Karena ini nanti sifatnya linear. Jadi kayak kita mencari persamaan linear gitu lah, antara dua titik gitu kan. 0, kira-kira kan persamaannya itu kayak kita mencari persamaan linear 0,100 gitu kan. Itu sama 25,175. Jadi nanti kita bikin persamaan linearnya. Karena sifatnya itu linear. Nah, 3/2 itu artinya kalau di sini naik misalnya 1 derajat, ya di sini naiknya 1,5 derajat berarti. Jadi kalau misalnya di sini naik 10 derajat misalnya, berarti nanti di sini naiknya 15. Karena perbandingannya kan 3/2, berarti ini jadi 40. 40 dari mana? Karena kan 3/2 dari 10 itu 15. 3/2 kali 10 itu 15. Nanti 15 tambahin 25, 40. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan soal nomor 1? Saya kira nggak sulit ya soal nomor 1. Ada pertanyaan? Silakan. Halo? Ada, Pak. Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 juga ini hanya soal ini, masalah pemuaian ya. Jadi benda itu kan kalau dipanaskan itu pada umumnya memuai. Jadi kalau didinginkan itu akan menyusut gitu kan. Walaupun ada kondisi di mana zat itu kalau dinaikkan itu suhunya dinaikkan malah menyusut. Itu yang kita sebut nanti sebagai anomali namanya, anomali air. Jadi air misalnya waktu berapa sih? Waktu 0 derajat Celcius itu kita naikkan menjadi 4 derajat Celcius. Menjadi 4 derajat Celcius itu malah dia volumenya turun, menyusut ya. Ini yang kita sebut nanti sebagai kondisi anomali namanya.
Anomali itu apa ya kalau dalam bahasa kita? Penyimpangan lah. Jadi ada kasus penyimpangan gitu kan, anomali air. Jadi air kalau misalnya ini 0 sampai 4 itu dia kondisinya menyusut. Tapi secara umum ya, itu benda kalau dipanaskan itu memuai. Itu artinya volumenya bertambah. Kalau misalnya dia apa, diturunkan, didinginkan, itu dia akan menyusut. Itu dengan kata lain volumenya mengecil. Nah, itu tergantung dari bentuk bendanya ya. Itu ada yang namanya istilah koefisien Muei namanya. Jadi kalau misalnya di kasus ini panjang batang ya, batang itu yang namanya perubahan panjang dan nanti dari batang ya, bahan panjang dari batang KL itu pertama sangat tergantung dari panjang awalnya yang 0. Tergantung juga dari koefisien muai panjangnya dan tergantung juga dari perubahan suhunya. Apa ini yang dibilang nanti sebagai koefisien muai panjang. Nanti kalau misalnya dia berupa luas, kalau misalnya dia berupa luas, itu nanti akan terjadi perubahan luas. Kalau misalnya dia berupa lempeng, gitu. Jadi kalau misalnya batang, gitu kan, batang itu nanti kalau misalnya dia batang, gitu ya, itu eh, dianggap tebalnya diabaikan, gitu kan. Jadi dia hanya memuai ke arah sumbu X aja, ya, ke kanan sama ke kiri gitu kan. Jadi hanya memuai ke arah sumbu X. Jadi kalau dia 1 cm gitu memanjang, ya itu artinya setengah senti ke kanan ya setengah sentinya ke kiri. Tapi kalau dia nanti berupa lempeng gitu kan, luas, itu nanti akan terjadi perubahan luas sama. Jadi terjadi perubahan luas, di mana nanti perubahan luas ini tergantung dari volume luas awalnya itu kali beta. Beta itu nanti yang kita sebut sebagai koefisien muai luas dikali dengan delta T. Jadi beta ini yang disebut sebagai koefisien muai luas. Dan beta ini nilainya karena kan kalau luas berarti dia si benda itu dia memuainya ke arah sumbu X nanti juga ke arah sumbu Y, gitu kan? Jadi ke arah 2, ke arah sumbu X. Jadi kalau misalnya ada benda misalnya berupa seperti ini gitu, bisa berupa lempengan gitu, maka dia memuainya ya ke arah sumbu X juga nanti ke arah sumbu Y. Jadi dia memuai ke arah sumbu X juga dia nanti memuai ke arah sumbu Y. Ya, X positif juga nanti sumbu Y positif. Jadi ke dua arah ya. Maka nanti beta ini tidak lain adalah nilai dari 2 alfa. Kalau nanti dia berupa volume, kubus misalnya dipanaskan, maka nanti di sini volumenya volume awal kali gamma kali delta T. Nah, gamma itu nanti yang dibilang sebagai koefisien muai volume yang nilainya 3 alfa. Sama nanti, karena kalau misalnya dia berupa volume gitu kan, jadi kalau dia nanti berupa volume gitu, nanti dia juga akan memuai ke arah sumbu Z juga, ke arah 3 sumbu.
Makanya nanti dia dari 3 alfa. Di soal nomor 2, suhu ditingkatkan 0 menjadi 100. Suatu batang baja panjangnya 1 meter bertambah panjang 1 milimeter. Jadi panjang awalnya 1 meter, ya. Jadi panjang awalnya 1 meter. Dia bertambah panjang 1 milimeter. Berarti 10 pangkat negatif 3 meter. Nanti dikali alfa, kalau suhunya berubah dari 0 menjadi 100, berarti 10 pangkat 2. Dari sini kita dapat nilai alfa itu sama dengan 10 negatif 5. Nah, ini per meter persegi ya, jadi 10 pangkat 5 per meter persegi. Karena alfa ini kan per derajat, per derajat Celcius. Jadi nanti si koefisien muai dari baja itu nilainya 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Jadi kalau misalnya dia asalnya 1 meter gitu kan, naik 1 derajat itu hanya 10 pangkat min 5 meter naiknya. Atau cuma 0,01 mili. Karena dinaikkan 100 derajat, maka nilainya naik 1 mili. Pertanyaannya, berapa pertambahan panjang jika batang ini dipanaskan dari suhu 0 sampai 120? Jadi kita ditanyakan delta L-nya berapa. Jadi ini kejadian pertama gitu kan. Nah, waktu kejadian 2, itu kita ditanyakan berapa perubahan panjangnya. Karena kan panjang awalnya 1 ini. Terus alfanya 10 min 5. Nah, delta T-nya 120. Karena dia dinaikkan dari 0 menjadi 120 derajat. Itu artinya ini adalah berapa? 1,2 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Atau tidak lain adalah 1,2 milimeter. Jadi jawaban soal nomor 2 itu jelas, itu jawabannya A. Saya kira nomor 1 dan nomor 2 insya Allah nggak sulit ya. Yang penting kita ingat gitu kan, kalau misalnya pemuaian itu benda kalau dipanaskan itu memuai gitu kan. Kalau dia berupa volume, berarti volumenya bertambah. Nanti kalau benda itu berupa lempengan luas, berarti luasnya bertambah. Kalau berupa panjang, berarti panjangnya berubah. Itu sangat tergantung dari panjang awalnya, L0, terus sifat bahannya, itu namanya ada koefisien muai panjang, dan perubahan suhunya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan lanjut ya, soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 ini apa sih? Ada air gitu ya, dicampur sama es gitu kan. Itu jadi ada 2 kondisi yang suhunya berbeda, itu dicampur gitu kan. Yang satu suhunya lebih tinggi, yang satu suhunya lebih rendah. Itu kalau dicampur, itu mereka yang suhunya lebih tinggi, itu akan melepas kalor. Sebaliknya suhu yang lebih rendah bendanya, itu akan menerima kalor. Jadi di sini ada yang namanya Ajas Black ya. Ajas Black. Jadi Ajas Black itu ya prinsipnya adalah hukum kekekalan gitu kan. Bahwa jumlah kalor yang dilepas ya,
itu nanti harus sama dengan jumlah kalor yang diserap. Nah, di sini yang melepas tentu saja air gitu kan, yang 40 derajat yang melepas. Jadi bayangkan si air itu dia suhunya pasti turun. Air turun itu dari kondisi 40 derajat. Nah, kita nggak tahu. Jadi ketika dicampur itu terjadi ada yang melepas dan ada yang menerima. Nah, kondisi melepas dan menerima ini akan berhenti pada saat suhunya sama. Itulah yang disebut nanti sebagai suhu setimbang. Jadi pada saat suhunya setimbang, itu dia berhenti. Udah sama. Nah, sedangkan es yang 0 derajat, itu wujudnya padat. Nah, jadi yang es itu nanti dia akan berubah dulu. Berubah dulu menjadi air 0 derajat. Jadi melebur dulu. Jadi yang namanya zat itu kalau dia menerima panas, kalau dia dalam kondisi bukan titik beku, bukan di kondisi ekstrim, maka kalori yang diterima itu dia akan dipakai untuk menaikkan panas, menaikkan suhu. Tapi kalau dalam kondisi ekstrim, misalnya dalam keadaan padat, misalnya kayak es, maka ketika dia menerima panas, maka es ini akan melebur dulu. Jadi si es ini nanti akan melebur dulu. Jadi es yang 0 derajat itu akan melebur dulu. Jadi yang 0 derajat Celcius, yang 0 derajat Celcius dalam keadaan kondisi es, itu nanti dia akan melebur dulu menjadi 0 derajat Celcius juga, tapi sudah dalam kondisi air, cair. Nah, jadi ketika terjadi perubahan wujud, ya, ketika terjadi perubahan wujud zat dari padat menjadi cair, itu membutuhkan panas. Tapi panas itu tidak dipakai untuk menaikkan suhu, tapi dipakai untuk berubah wujud dari padat menjadi cair, gitu kan. Dulu yang kita sebut istilahnya mencair. Makanya dibilang ini namanya kalor laten namanya. Kalor laten itu kan dalam bahasa kita artinya tersembunyi, gitu kan. Kalau bahaya laten itu kan artinya bahaya yang tersembunyi. Maka dibilang sebagai istilahnya namanya kalor laten. Nah, kalor laten itu adalah kalor yang dibutuhkan itu ketika zat itu dalam kondisi ekstrim, baik dari padat menjadi cair, baik dari cair menjadi uap, namanya kalor uap. Jadi nanti ada istilah kalor, ada istilah kalor lebur nanti, ya, ada istilah kalor lebur, ada istilah nanti kalor uap. Jadi ketika dia menguap. Nah, lawan dari kalor lebur, sebab lawannya itu berarti dari cair menjadi padat. Itu namanya kalor beku. Jadi ada istilah kalor beku. Jadi kalau misalnya kalor lebur es 80 kalori per gram, itu artinya 1 gram es untuk berubah menjadi air itu butuh panas sebanyak 80 kalori. Nah, sebaliknya nanti kalor beku air juga 80. Jadi waktu air misalnya kalor lebur es ya, di sini kan kalor lebur es gitu kan, itu 80 berapa kalori per gram. Itu artinya untuk meleburkan es sebanyak 1 gram menjadi air itu butuh panas 80 kalori. Maka otomatis nanti nilai kalor beku dari air, artinya pada saat air itu membeku, itu dia akan melepas. Sebaliknya dia akan melepas juga sama.
80 kalori per gram. Bedanya di sini dia menyerap. Kalau melebur itu dia membutuhkan panas, menyerap panas. Sedangkan pada saat dia membeku, itu dia melepas panas. Jadi ada istilah kalor lebur, itu sebetulnya nilainya sama dengan nilai kalor beku. Cuman beda prosesnya aja. Kalau misalnya melebur kan dari cair menjadi padat gitu kan. Kalau dari padat menjadi cair itu melebur. Nah, kalau dari cair menjadi padat itu namanya membeku. Jadi nilai kalor lebur sama nilai kalor beku itu sama. Cuman bedanya yang satu menyerap, nanti yang satu melepas. Juga nanti ada istilah kalor uap. Jadi kalor uap itu kalor pada saat dia cair menjadi uap. Nah, sebaliknya ketika dari cair menjadi dari uap menjadi cair, itu namanya apa sih? Prosesnya apa? Dari cair menjadi uap, dari uap menjadi cair namanya apa? Mengembun. Jadi ada istilah nanti kalor embun berarti. Kalor embun. Itu sama. Cuman bedanya kalau menguap kita membutuhkan panas dari cair menjadi uap. Nanti ketika uap menjadi cair itu namanya mengembun. Itu terjadi pelepasan panas kalau mengembun. Nah, kembali ke soal nomor 3, jadi yang 40 gram es itu dia akan ketika dia menerima panas yang dari air, itu dia melebur dulu. Nah, setelah dia melebur menjadi air, karena ini kan kalau ini kan kondisinya memang kondisinya air ini, artinya cair. Maka barulah dia naik suhunya. Naik suhunya sampai menjadi T setimbang. Disinilah nanti terjadi keseimbangan antara suhu es yang berubah menjadi air itu sama dengan suhu air yang asalnya suhunya 40. Nah, di sini terjadi kalori yang diserap. Di sini terjadi jumlah kalori yang diserap. Nah, di sini ada jumlah kalori yang dilepas. Berarti di sini yang melepas itu adalah air. Nah, kita pasti masih ingat rumusnya ini adalah M kali C kali delta T. Nah, yang melepas ini M kali C kali delta T. Nah, sekarang yang menyerap berarti prosesnya ini nih, yang pertama melebur. Melebur dia membutuhkan panas, itu nilainya adalah M kali kalor lebur. Nanti ditambah sama M kali C kali delta T. Ini udah cair. Yang proses ini berarti M-nya berapa? 200 gram. Berarti nilainya 200. Nah, C air, nah kapasitas kalor. Nah, di sini ada istilah kapasitas kalor ya. Ada istilah kapasitas kalor. Itu suka disingkat C besar ya, kapasitas kalor itu. Ada istilah lagi namanya kalor jenis. Itu beda. Itu C kecil. Nah, hubungannya kalau kalor jenis itu kan jumlah kalor yang dibutuhkan persatuan massa, persatuan suhu. Nah, kalau kapasitas kalor itu hubungannya C besar ini, itu hubungannya adalah massa kali C kecil. Nah, C besar tuh ini. Ini C besar nih. Ini C besar. Ini C besar. Nah, M kali C ini adalah kalor, kapasitas kalor. Jadi massa S. Jadi kalau dia bilang kapasitas kalor dari S, itu nah ini kapasitas kalor dari S. Itu artinya C besar dari S. Itu sebetulnya massa dari S kali C dari S. Nah, di sini kita tidak membutuhkan istilahnya tidak ada proses si S
itu suhunya berubah. Kecuali kalau misalnya suhunya dari -5 gitu kan, dari -5 derajat, itu baru dia butuh ini kalau prosesnya. Ini kan dia merebur. Jadi di sini M-nya ini udah M air, tapi M air yang berasal dari es kalau di sini. Kalau ini kan masanya masa air kan 200. Nanti C air itu biasanya dikasih tahu ya C air itu nilainya 1 kalori per gram per derajat Celcius. Seingat saya untuk kalor jenis air, memang pada umumnya soal nanti tidak dikasih tahu kalor jenis air itu. Jadi ya tolong diingat aja nanti kalor jenis air ya, itu nilainya segini. Nah ini adalah kalor jenis dari air. Nah kalor jenis dari air. Jadi di sini C air itu yang ini, berarti ini C air nih. Ini kan kondisinya kondisi air, ini M-nya M air, berarti ini M-nya M air, C-nya C air. Nah C airnya 1 berarti. Nah perubahan suhunya dari 40 menjadi T setimbang. Berarti 40 dikurangi T setimbang. Nanti sama dengan, ini massa ya, massa es berarti. Karena yang melebur kan es di sini. Nah, es itu massanya di sini 40. Kalor leburnya itu 80. Kalor lebur es. Berarti nanti kali 80 ditambah. Ini adalah massa air yang berasal dari es. Jadi sebetulnya ini adalah massa es juga sebetulnya. Karena adalah massa air yang berasal dari es. Jadi di sini 40. Tapi C di sini udah C air 1. Nah, delta T-nya ini dari 0 menjadi T setimbang. Berarti ini T setimbang dikurangi 0 berarti. Nah, gitu. 200 kali 4 ini 8.000. Nanti dikurangi berapa? 200 TS. Ini 3 berapa? 3.200 ditambah 40 TS. Ini kepindah ke sini jadi 240 TS. Ini pindah ke sini berarti 4.800. Maka TS-nya itu adalah 20, pas ya. Betul ya, pas ya. Kan 200 kali TS 200 TS. 40 dikali TS 40 TS. Jadi ini 240 ya. Berarti ini jawabannya pas 20 ini. 20 derajat Celcius harusnya jawabannya ya. Ada yang salah ya? Salah nggak sih? Massa airnya 200. 40 800 3.240 240. Saya kira nggak ada yang salah nih. Coba deh dicek. Jawabannya 20 derajat Celcius. Halo? Betul ya hitungannya 20 ya? Halo? Ini 8.000 dikurang 3.200, 4.800. Yang ini pindah ke sini 240. Jadi 4.800 dibagi 240. Berarti jawabannya 20. Ini pas nih jawabannya 20. Yang nomor 3 itu jawabannya 20. Jadi saya koreksi aja kali ya ini. Ini harusnya 20 derajat Celcius. Sampai nomor 3 ada pertanyaan, silakan. Halo?
Halo? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada sebuah bola berongga terbuat dari bahan perunggu. Pada suhu 0 memiliki jari-jari 1. Jika bola tersebut dipanaskan sampai 80 derajat Celcius, maka besarnya pertambahan luas permukaan bola. Jadi ini berarti adalah pertambahan luas. Pertambahan luas berarti yang pertanyaannya. Nah, luas bola itu kan berapa sih? Luas bola 4 PR kuadrat. Luas bola itu. 4 pi R kuadrat. Jadi nanti awalnya dia jari-jarinya 1 meter, terus dipanaskan 80 derajat Celcius. Berarti nanti kita pakai delta A, perubahan luas, itu sama dengan luas mula-mula dikali beta dikali delta T. Diingat-ingat nanti beta ini adalah 2 alfa. Yang diketahui di soal alfa ini, yang diketahui ini alfa nih, kan? Jadi A0-nya itu kan berarti 4pi, jari-jarinya 1, berarti 1 kuadrat. Betanya berarti 2 kali 18 kali 10 pangkat negatif 6. Delta T-nya 80. Berarti 4 kali 2, 8. 4 kali 2, 8. 8 kali 8, 64. 64 dikali 18 ini. 64 kali 18 berapa? 2, 3, 5, 1, 2, 4, 6. 2, 5, 3, 1, 5, 2. 4 dikali 2, 8. 8 kali 8, 64. 64 dikali 18. 3152. Berarti 3152. Sebuah bola berongga terbuat dari bahan perunggu. Pada suhu 0 derajat memiliki jari-jari 1 mili. Jika bola tersebut dipanaskan sampai 80 derajat, maka pertambahan luas permukaan bola tersebut adalah, gimana nih? Luas bola kan 4pi R kuadrat. Berarti 4pi kali 1 pangkat 2. Betanya 2 kali 18 kali 18 kali 10 pangkat negatif 6. Dia naik dari 0 menjadi 80. 4 kali 2 ini 8. 8 kali 8, 64. 64 dikali 18. 2, sorry ini salah pantesan. Ini 2, 5, 11. Jadi 11, 52 pi kali 10 negatif 5. Atau 1,152 pi kali 10 negatif 2 meter persegi. Jawabannya dia betul. Saya kira juga nomor 4 nggak ada masalah ya. Nomor 4. Yang penting nanti kita ingat rumus saja kali ya, pemuraian. Secara pemahaman juga nggak terlalu sulit ya masalah pemuraian. Lanjut ke soal nomor 5.
Nah, nomor 5. Di nomor 5 ini ada sebuah kubus terbuat dari bahan yang koefisien muai panjangnya alfa. Jika kubus dinaikkan sebesar delta T, maka luasnya akan bertambah. Jadi mesti kita bayangkan kali ya, ini kan kubus nih. Ini kubus. Kalau misalnya kubus ini S gitu sisinya, S, rusuknya S, maka ini kan kubus ya, maka volumenya berarti kan S pangkat 3, ya, S pangkat 3. Sedangkan di sini kita ditanyakan perubahan luasnya. Berarti sedangkan kan A-nya itu kan kalau kubus itu kan berarti satu sisinya kan berarti S kuadrat ya. Berarti kan dia ada 6 sisi kan kubus itu. Berarti luas permukaan kubus itu kan berarti 6 S pangkat 2 berarti. 6 S pangkat 2. Volume itu S pangkat 3, luasnya itu adalah 6 S pangkat 2. Jadi nanti ini boleh ditulis gini, 6 kali S pangkat 3, 2/3 gitu ya. Ya, jadi ini kan volume. Berarti A-nya itu adalah 6 kali volume pangkat 2/3 berarti. Nah, berarti 6 kali volume kan S pangkat 3 volume itu pangkat 2/3 berarti. Itu A-nya berarti. Berarti di sini kita ditanyakan berarti perubahan luas. Perubahan luas berarti luas awal dikali beta dikali delta T. Nah, luas awalnya ini berarti 6 kali P pangkat 2/3. Nah, betanya itu 2 alfa. Beta kan 2 alfa. Ini beta 2 alfa dikali delta T. Berarti 6 kali 2 ini 12 berarti. 12 kali alfa kali volume pangkat 2/3 dikali delta T. Ya, jawabannya E betul. Nomor 5, jawabannya E. Ada pertanyaan soal nomor 5? Halo? Silakan. Lanjut ya. Lanjut soal nomor 6. Sebatang rel kereta api memiliki panjang 30 ketika suhunya 20. Untuk menguji sifat termal rel tersebut dilakukan percobaan dengan menaikkan suhunya menjadi 40 sehingga panjangnya menjadi 30,0075. Jika rel diuji pada suhu 10 derajat, maka panjangnya menjadi. Nah, ketika suhunya dinaikkan dari 20 menjadi 40, jadi waktu delta T-nya berapa? Waktu delta T-nya 40 dikurang 20 atau 20 derajat, maka kita dapat delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Delta L-nya berarti 30
30,0075 ya, 30,075, 30, berapa? 0075 dikurang berapa? 30 berarti. Ya. L0-nya 30, apanya belum tahu, delta T-nya 20. Maka kita dapat alfa sama dengan, ini kurangi ini 0,075 dibagi 600. Gitu. 0,0 dikali 600, biarin aja segitu, nggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau rel itu diuji pada suhu min 10. Jadi kalau nanti negatif, berarti nanti delta T-nya negatif ya. Jadi kalau misalnya dia, sekarang kan delta T-nya diuji pada saat negatif 10. Berarti min 10 dikurangi 20. Berarti ini min 30. Berarti suhunya diturunkan nih, min 30. Karena asalnya kan 20. Kalau berubah menjadi 40 kan dia naik suhunya 20 derajat. Kalau 20 ke min 10, berarti suhunya turun min 30. Maka delta L-nya nanti, L0-nya sama, rumusnya kan sama, L0 kali alfa kali delta T. L0-nya berapa? 30. Alfanya 0,075 per 600. Nolnya 2 deh ini. Ya, nolnya 2. Ini 0,075 dibagi. Ini 0,0075 per 600. Nanti dikali delta T. Delta T-nya min 30. Ini dicoret aja kali ya. Ini dicoret. Dapat 20. Jadi ini kali ini 75 kali 3 berapa? 225. Nah, berarti 0, nah, gini. Dibagi sama 20. Gitu. Berarti berapa tuh? 2250 delta L-nya. 225 berarti 1 5 dibagi 2 5 ya, 0, berarti segini berarti. Maka nanti ini negatif. Nah, ini negatif nih. Nah, ini negatif karena ini kan negatif. Jadi delta L-nya itu adalah negatif berarti. Nah, saya ini ya, gini ya. Nah, 0,0250 berarti ini minus. Berarti ini minus. Maka panjang akhirnya, kan yang namanya delta L itu panjang akhir kurangi panjang awal berarti. Ini minus 0,01125. Berarti panjang akhirnya itu berarti 30 dikurangi 0,01125. Berarti ujungnya 5 nih. 5 berapa? 29 berarti ya. 29 koma
29,8. Benar nggak sih? 8, 750. Benar nggak sih? Coba deh dicek. Hanya benar dah hitungannya. 2250 dibagi 20. 30, 20. 3 kali 75, 225. 0. 2250 dibagi 20. Ya, segitu jawabannya. Nomor 6. Ada pertanyaan sampai nomor 6? Silakan. Tidak, Kak. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Akhirnya emang nggak ini nih, nggak sulit nih bab ini nih. Soal nomor 7 ya. Ini ada apa sih? Ada kalorimeter ya. Jadi kalorimeter itu apa sih? Alat untuk mengukur panas gitu kan. Itu dia berisi es sebanyak 36 gram. Jadi ada kalorimeter gitu kan. Ada kalorimeter itu berisi es gitu kan. Berisi es. Terus dituangkan alkohol, suhunya 50. Jadi awalnya ini suhunya negatif 6. Jadi negatif 6 itu adalah suhu dari es. Karena esnya berada di kalorimeter, berarti otomatis ini juga suhu awal kalorimeter. Ya, suhu awal kalorimeter sekaligus suhu awal daripada es. Terus dia dikasih alkohol, dimasukkan alkohol ke sini. Dimasukkan alkohol. Jadi ini suhu dari es juga suhu awal dari kalorimeter. Ya. Dimasukkan alkohol, suhunya 50 derajat. Jadi dimasukkan alkohol, itu suhunya awalnya 50 derajat. Alkohol ini. Kemudian masuk, dan suhu akhirnya menjadi 8. Jadi setelah campuran, setelah dicampur, itu nanti teh campuran atau teh setimbang, itu adalah 8 derajat Celcius. Berapa massa alkohol yang dituangkan? Jadi di sini jelas yang melepas nanti alkohol. Kan tadi kalori yang dilepas itu nanti harus sama dengan kalori yang diserap. Nanti yang melepas ini alkohol. Alkohol dia melepas panas gitu kan. Melepas panas ke alkohol. Itu dari suhu 50 derajat dia turun menjadi 8 derajat. Ini adalah kalori yang dilepas. Jadi yang melepas adalah alkohol. Nah, kalori yang dilepas alkohol ini nanti diserap oleh es, ya. Es ini kan kondisinya -6. Berarti dia harus naik dulu suhunya. Jadi si es ini dari -6, dia harus naik dulu karena dia bukan titik kritis. Jadi naik dulu dia menjadi 0 derajat. Tapi kondisinya es dari -6 ke 0. Baru dia berubah melebur 0 derajat. Tapi di sini sudah jadi air. Nah setelah itu barulah dia naik suhunya menjadi 8. 8 derajat berarti. Nah, jadi 8 derajat.
Jadi 8 derajat Celcius. Jadi esnya nanti yang -6 dia apa sih, naik dulu suhunya ke 0, nah dan menerima panas dari alkohol, terus si esnya melebur menjadi air dulu, setelah menjadi air baru dia naik menjadi 8. Tapi di luar itu juga ada ada kalorimeter. Karena kalorimeter di sini disebutin masalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor kalorimeter. Artinya si kalorimeter ini menyerap panas juga. Maka nanti kalorimeter yang -6 ini itu dia langsung naik suhunya. Karena dia bukan titik kritis. Jadi si kalorimeter itu naik dari suhu berapa? -6 itu langsung menjadi 8 derajat Celcius. Nah, disinilah nanti terjadi suhu setimbang di sini berarti. Suhu setimbangnya di sini berarti. Nah, jadi di sini jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diserap, ya. Nah, yang menyerap di sini berarti yang menyerap, yang melepas di sini berarti alkohol. Berarti M alkohol kali C kali delta T ini semuanya alkohol yang melepas. Sama dengan sekarang air. M kali C kali delta T. Ini proses yang ini S. Yang ini. Proses yang ini nih. S. Terus si S-nya juga melebur. Berarti M kali KL melebur. Terus dia naik lagi suhunya. Berarti nanti M kali C kali delta T. Yang ini, proses yang ini. Dia tambah lagi nanti sama kalorimeter. Nah, kalorimeter ini kan Q-nya itu sama M kali C kalorimeter kali delta T. Cuman yang dikasih tahu di soal itu kapasitas kalorimeter. Kapasitas kalorimeter. Berarti ini adalah M kalorimeter kali C kalorimeter. Ya. Nah, jadi ini adalah C kalorimeter, C besar kali delta T. Jadi ini C besar, kapasitas kalor, dari kalorimeter kali delta T. Udah dimasukin angkanya, masanya masanya alkohol berapa? Masa alkohol ditanyakan. C-nya alkohol ada 0,58. Perubahan suhunya berarti dari 50 menjadi 8. Berarti 42. Sama dengan M dari S. Berapa M dari S? 36. C dari S berapa? C dari S, kalor jenis S 0,5. Delta T dari S itu 6. Karena -6 naik ke 0. Ditambah massa S 36. Kalor leburnya 80. Ditambah massa dari air yang berasal dari es. Berarti 36 di sini. Tapi ini udah air. Ini es. Ini 1 C air. Delta T-nya dari 0 menjadi 8, berarti 8. Kapasitas kalor dari kalorimeter 27. Suhunya naik 8 derajat. Udah, hitungannya seperti ini nih.
36 0,5 kali 6 itu 3 kali ini 3 berarti 108 nih. 36 kali 8 2880. 36 kali 8 ini 288. Ya. Ditambah lagi 27 kali 8 ini 6 5 21. 42 kali 58 berapa 42 kali 58 ya? 42 kali 58 61 33 0 1 21 6 3 4 2 24 36 ya. Ini 24,36. Kalau di SBM paling kita sifatnya jadinya harus apa ya? Harus memperkirakan kayaknya ini. Nah, diperkirakan aja ini angkanya nih. Nah. Kan ini kan berarti 108 ditambah 2880 288 216. Berapa tuh? 16 62 9 1 4 1 3 3492 3492 dibagi 24,36. Anggaplah 3.500 dibagi 25. Anggaplah 3.500 ini dibagi 25. Berarti 4 kali 35 ya sekitar 150-an lah, benar. Di sekitar 150. Mungkin bisa dihitung lebih pas gitu ya. Tapi perkiraannya nggak akan jauh dari situ. Itu soal nomor 7. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan soal nomor 7 sampai nomor 7? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Lanjut ya. Nah, ini kayaknya kita disuruh memperkirakan nih. Jadi ada 200 gram air gitu bersuhu 20 derajat dimasukkan ke 50 gram es itu min 2. Jika hanya terjadi pertukaran kalor antara air dan es, setelah terjadi keseimbangan, itu apa yang akan terjadi gitu kan. Kita sebenarnya tidak disuruh menghitung detail ini, tapi disuruh memperkirakan apakah seluruh es mencair dan suhunya di atas 0. Nah, apakah seluruh es mencair suhunya 0, tidak seluruh es mencair, dan seterusnya. Nah, kita lihat aja kalau 50 gram es min 2, dia untuk melebur saja misalnya es ya, kalau kita misalnya mau melebur es dari 50 gram ya, dari berapa? Dari kondisi es menjadi air misalnya, maka kita akan butuh kalor di sini sebesar M kali KL. Nah, M-nya itu S-nya 50. Kalor lebur es itu 80. Berarti di sini kita butuh 4000 kalori. Nah, sekarang air yang suhu 20 derajat
itu paling rendah, itu turun, itu menjadi 0 derajat Celcius. Air. Maka nanti jumlah kalori yang bisa dilepas di sini, itu M kali C kali delta T. Masa airnya 200, C-nya 1, delta T-nya berapa? Dari 20 menjadi 0, berarti 20. Itu 4000 juga. Nah, itu artinya apa? Padahal sebelum ini, si es itu dia harus naik dulu suhunya. Dari min 2 menjadi 0. Kalau misalnya air itu 20 menjadi 0, itu dia hanya melepas 4000 kalori. Dia hanya melepas 4000 kalori. Sedangkan untuk melebur es, itu kita butuh juga 4000 kalori. Sedangkan sebelumnya kita sudah harus menaikkan dulu suhu es. Dari min 2 menjadi 0. Artinya di sini pasti ada kalori juga yang diserap. Sebesar M kali C kali delta T. Nah, massa esnya kan 50 gram. C-nya itu berapa? 0,5 CS. Kalau jenis AS ini 0,5. Delta T-nya 2. Berarti di sini udah habis 50 kalori. Berarti misalnya yang 4000 kalori, seandainya 4000 kalori ini habis ke sini, dipakai 50, berarti kan nggak cukup untuk meleburkan es. Itu artinya apa? Itu artinya tidak seluruh es itu mencair. Tidak seluruh es itu mencair. Jadi nanti ada es yang masih menjadi air. Ada tidak seluruh es itu mencair. Jadi sisanya itu ya kan sisa dari 4000 sama 50 kan cuma 3990. Padahal untuk meleburkan semua es itu 40. Jadi nanti kondisi akhirnya tuh di sini ada air 0 derajat Celcius. Ya, ada air 0 derajat Celcius ditambah sama es yang belum mencair. Paham ya? Karena nanti kebutuhan di sini tidak terpenuhi. Kebutuhan di sini tidak terpenuhi. Jadi sisanya itu cuma 3950. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu berapa massa es yang mencair misalnya, ya berarti massa es yang mencair itu kurang lebih sekitar 3950. Ini 4000 dari kurang 50 ya. Itu dibagi sama 4000. Dikali dengan massa es 50 gram. Jadi ini kan dicoret, nilainya 80. Jadi kurang dari 50 gram. Ini kurang, jadi ini hasilnya kan jelas hasilnya kurang dari 50 gram. Artinya tidak seluruh es itu mencair. Jadi masih ada es yang belum mencair. Jadi tidak seluruh es mencair dan suhunya 0 derajat Celcius. Jadi nanti yang terjadi campurannya itu adalah 0, ada di sana ada es 0 derajat Celcius campur sama air 0 derajat Celcius. Jadi jawabannya betul yang C. Soal nomor 8. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Halo? Pak. Lanjut ya.
Saya belum menerima hasil tes nih yang dari tes kalian tadi pagi. Ini ada elemen pemanas dari sebuah kompor listrik mempunyai hambatan 20. Jika kompor ini digunakan untuk memanaskan air selama 7 menit, maka suhu akhirnya berapa? Jadi intinya kan ini ada apa sih? Ada energi panas, kita ada energi listrik. Energi listrik itu dirubah menjadi energi kalor. Energi listrik itu kan rumusnya apa sih? P kali I, PIT ya, P kali I kali T. Sedangkan kalor dipakai panaskan itu adalah M kali C kali delta T. Di sini harusnya nggak ada, tapi hambatannya ada. Jadi bolehlah diganti nanti I-nya sama P per R. Jadi rumus ini boleh diganti jadi P kuadrat per R dikali T sama dengan M kali C kali delta T. Pertanyaannya perubahan suhunya berapa? P-nya ada 110 kuadrat, R-nya juga ada 20, T-nya ada 7 menit, berarti ini 420 detik ya. Karena ini 7 menit ya. Jadi ini dibikin detik gitu, 420 detik. Massa yang air yang dipanaskan 1 kilo ya. C-nya ada 4200. Delta T-nya itu berarti T akhir dikurangi suhu awalnya 20. Nah, T akhirnya berapa? Itu bisa dicari. Saya baru aja terima ini hasil tes tadi pagi ya. Saya pengen lihat. Nomor 1 hampir semuanya betul ya. Nomor 2 juga hampir semuanya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itu rata-rata separuh siswa betul, separuh lagi salah. Ya. Nilai paling tingginya kebanyakan salah di nomor-nomor akhir ini kelihatannya nih. Di nomor-nomor akhir. 110, 420 ini bisa dicoret nih. Tinggal 10. 110, 11 kali 11 berapa sih? 121 ya. 12100 dibagi 20. Di sini berarti masih ada 10 nih. Berarti 10 TA min 200. Ini 100 dibagi 20 ini 5 nih. 5 dikali 121 berarti 605 berarti 605 ditambah 200 sama dengan 10 TA. Berarti TA sama dengan 805 dibagi 10. Jawabannya 80,5. Ya. Nilai paling tingginya di sini nilainya 70. Ada yang 65 juga. Silent Graciela. 70 itu. Rozan Zarifah ini 65. Yang lainnya di bawah 60 kelihatannya Nabila. Materi ini sebetulnya apa ya? Menurut saya tidak terlalu sulit juga ya. Jadi
banyak banyak rumus yang jadi lah, yang tinggal yang berulang-ulang pernah kita pelajari sejak SMP. 80,5. Nomor 9 jawabannya D. Lanjut dulu ya. Nggak ada pertanyaan ya. Lanjut dulu ke soal nomor. Silakan kalau ada pertanyaan jalan aja ya. Halo? Iya, Pak. Sekarang soal nomor 10. Nah, ini ada sedikit masalahnya di sini. Agak sedikit beda nih soalnya. Jadi ini alat pemanas ini ya. Itu spesifikasinya adalah 1200 watt ya, 220 volt. Ya. Itu artinya alat ini kalau dipakai ya, itu akan membutuhkan energi 1200 joule berarti per detik kalau dipasang pada tegangan 220. Jadi alat ini spesifikasinya adalah dia akan mengeluarkan pemanas gitu, panas yang dari listrik itu 120 joule itu per detik kalau dipasang pada tegangan 220 volt. Nanti hubungannya antara kalori sama joule, itu 1 kalori itu kira-kira 4,2 ya, 4,18 ya, 4,18 joule. Jadi kalau misalnya kita bagi 4, itu kira-kira si pemanas itu mengeluarkan panas sekitar 300-an lah, 300 kalori per detik. 300 kalori per detik itu kalau dipasang pada tegangan 220 volt. Nah, masalahnya ini dipasang pada tegangan 110. Ini masalahnya. Bukan pada tegangan 220. Jadi kalau misalnya kita punya alat 220 dipasang pada tegangan 110, itu artinya arus yang mengalirnya mengecil. Arus yang mengalirnya otomatis mengecil karena tegangan yang dipakainya mengecil. Ya. Karena alat yang dipakai kan hambatannya sama. Jadi ketika tegangannya kita pasang berubah, mengecil, otomatis nanti tegangannya si arus yang ngalirnya mengecil. Akibatnya nanti energi yang keluar panas itu nggak 1200 lagi. Nggak 1200 lagi. Nah, terus hitung-hitungannya gimana? Nah, hitung-hitungannya gini. Yang namanya alat itu kan yang namanya daya. Ini kan daya ya sebetulnya. Daya. Ini V. Nah, yang namanya daya itu kan nanti tegangan dikali arus. Karena arus itu nanti Karena arus itu V per R, maka daya itu nanti berarti V kuadrat dibagi R. Nah, sekarang artinya apa? Artinya yang namanya alat mau dipasang pada tegangan berapapun, itu ya hambatannya segitu. Hambatan alatnya seperti itu. Cuma nanti ketika tegangannya diperbesar, otomatis dayanya besar. Ketika tegangannya diperkecil, itu dayanya juga mengecil. Nah, jadi yang namanya daya, itu nanti berbanding lurus. Karena R ini kan konstan. Jadi nanti yang namanya daya itu nanti sebanding dengan V kuadrat. Artinya kalau dayanya diperkecil dari 220 menjadi 110, itu kan berarti turun separuhnya, setengah. Berarti setengah kuadrat. Setengah kuadrat kan seperempat. Maka nanti dayanya akan turun seperempat. Jadi ketika dipasang pada tegangan 110, maka daya yang dipakai
itu cuma 300 jadinya. Jadi boleh aja kita pakai persamaan seperti ini. P1 per P2 itu sama dengan P1 per P2 kuadrat. Boleh. Jadi misalnya P1-nya 1200 gitu ya. Ini P2. Ini P1-nya kan dipasang, kalau dipasang tegangannya 220. Sekarang kenyataannya dipasang tegangannya 110 kuadrat. Ini kan 2 ya. Berarti ini 4. Berarti P2-nya itu 1200 dibagi 4. Jadi hanya 300 watt. Berarti. Kalau saya sih, kalau misalnya nanti kalian ngerjain di SBM gitu apa gimana, itu jauh lebih mudah mengingat ini aja. Jadi yang namanya daya itu sebanding dengan tegangan pangkat 2. Dengan potensialnya pangkat 2. Jadi kalau tegangan listriknya diperbesar 2 kali, otomatis nanti dayanya akan meningkat 2 kali lipat. 4 kali lipat. Karena 2 pangkat 2 kan 4. Nah sebaliknya ketika tegangannya diperkecil, jadi setengah, dari 220 menjadi 110, setengah, maka setengah kuadrat seperempat. Seperempat, maka nanti dayanya tinggal seperempat yang terpakai, ya 300 watt. Jadi kalau misalnya lampu juga gitu, misalnya kita punya lampu 100 watt, 60 watt, 220. Itu artinya lampu itu akan mengeluarkan, membutuhkan energi listrik gitu, 60 watt kalau dipasang tegangannya 220. Jadi ya si energi listrik itu nanti ada yang berubah menjadi panas, lampunya panas, ada juga yang berubah menjadi berubah lagi menjadi cahaya. Karena kan si filamen lampunya berpijar gitu kan jadi cahaya. Nah, nah ketika lampu itu misalnya spesifikasinya 60 220 volt, itu kita bawa ke satu daerah misalnya, yang tegangannya bukan 220 misalnya, 110 gitu. Nah, maka nanti si lampu itu bukan 60 watt lagi, tapi nanti karena tegangannya turun seperempat dan setengah, maka otomatis nanti dayanya jadi seperempatnya. Jadi lampu 60 watt itu kalau dibawa ke satu daerah yang tegangannya 110 gitu, itu si lampu itu cuma menggunakan pemakaian daya cuma 15 watt. Jadi lebih redup nanti. Nah, jadi perhitungan daya di sini hanya 300 watt, bukan 120. Nah, kemudian digunakan untuk mendidihkan air 20 derajat sebanyak 2 liter. Jika hanya 20% kalori yang dihasilkan pemanas, jadi nanti di sini sama kejadiannya bahwa energi listrik itu berubah menjadi kalor. Cuma kalor yang berubah di sini hanya 80%. Artinya bahwa di sini hanya 0,8 itu yang berubah menjadi kalor. Sorry, di sini ya. Jadi hanya 0,8 energi listrik itu yang berubah menjadi kalor. Yang berubah menjadi kalor. Nah, energi listrik itu berarti nanti V dikali T, Q-nya seperti biasa nanti M kali C kali delta T, ya. Berarti ini 0,8. Nah, daya yang dipakai itu bukan sekali lagi 1200, tapi 300. Ya. Karena tegangan dipasang bukan 220, tapi tegangan dipasang 110.
Berarti daya di sini adalah 300. Paham ya? Kenapa 300 di sini? Terus waktunya ditanyakan. M-nya di sini berapa? 2 liter. 1 liter air itu 1 kilo. Karena massa jenis air itu 1 gram per sentimeter kubik. Jadi 2 liter air, karena ini air ya. Jadi 2 liter ini sama aja dengan 2 kilo berarti. C dari air, nah C air itu kalau misalnya kita pakai kilo, itu nilainya 4.200. Ya. Jadi C air gitu ya, catatan ya. Catatan nanti, dari catatan, itu C air itu 1, tapi kalori per gram per derajat Celcius. Tapi kalau dalam Joule itu 4.200. 1 kalori itu asalnya dari 4,2 Joule ini nih. Ini kan 4,2 Joule jadinya. Nanti 1 kilonya 1000 gram ya, makanya jadi muncul 4.200. Tapi ini udah Joule per kilogram derajat Kelvin. Perubahan 1 derajat sama perubahan 1 Kelvin itu sama ya. Kalau perubahan ya. Karena kan perbandingan skalanya itu 0 ke 100 dengan 273 ke 373 perbandingan skalanya 1:1. Jadi ketika perubahan suhu misalnya 5 derajat Celcius, itu sama aja dengan perubahan suhu 5 derajat Kelvin, jadi sama aja. Ya. Dapat 4.200, ya 4.200 C-nya nanti yang dimasukkan, delta T-nya, dia mendidihkan air. Ya, mendidihkan air. Nah, mendidih itu kan berarti sampai 100 derajat. Berarti delta T-nya itu adalah 100 dikurangi 20. Ini 240 T. Ini berapa? 84 ya. 84. 8.400. Ini 80. Maka T-nya sama dengan 84.000 dikali 80 dibagi 240. Ini bisa dicoret 3. Tapi ini masih detik nih, masih detik. Jadi kalau mau dibikin menit, berarti kalau dibikin menit berarti berapa? 8.400 dibagi sama 1 menit kan 60 detik ya. Berarti dibagi 3 dibagi 60 lagi nih. Jadi dibikin jadi 180. Paham lah ya. Nah, karena kan ini 240. Ya udah, berarti tinggal 840 dibagi sama 18. 30. 30 ya? Nggak lebih ya? Sebentar. Ini 4.200 kali 2, 8.400. Kali 2 berarti 8.400. 100 dikurangi 20 berarti 80. Ini 3. Ini kayaknya salah deh. Salahnya di mana ya? 840 dibagi 18. 5, 6. 4. Nah, berapa nih? 4 ya? 72. Berarti 12. 5, 6. 6 kayaknya. 6 berarti ini 108. 12. Beda ini. 46 menit lebih. Ini kayaknya harus diralat nih. 46. Nomor 10 ya. Betul ya. Jadi H
hanya 0,8 kalor yang dihasilkan pemanas. Berarti hanya 0,8, berarti 80%. 0,8 dayanya 300 dikali T, masanya 2 kilo, C-nya 4200, delta T-nya 100 kurangi 80, ini kali ini 8400. Ya, sepertinya soal nomor 10 harus diralatkan. Ya, kenapa? Halo? Kak, Ya. itu yang T sama dengan 8.400 dikali 80 per 210 kan, Kak? Ya. Itu tiganya dikemanain, Kak? Kan 3-nya dikali 60. Kan dari detik ke menit. Kan 1 menit 60 detik kan? Kan ini jawaban masih gini kan? Ya kan 8.400 dibagi 3, tapi masih detik kan? Nah, saya bikin menit karena soal jawabannya menit kan? Iya kan? Jadi nanti di sini, jadi di sini nanti 3 dikali 60, tapi di sini udah menit. Jadi nanti di sini hitungannya 8.000 berapa? 400. Betul ya, 8.400 atau 840. Ini kan 180 nih. Dibagi 18. Itulah. Jawabannya 46, itu. Ini enggak sih? Ya, Kak, 46. 46, sekian ya. Ya. Iya. Ya. Sepertinya harus diralat. Mungkin saya kemarin salah dihitung, masukin 0,8-nya di ruas kanan. Karena kalau di ruas kanan jadi pengertiannya 0,8 kalor. Kenapa? Kan ini pengertiannya gini, 80% energi listrik berubah menjadi panas. Berarti 0,8-nya di ruas kiri. Iya kan? Iya, Karena Kak. 0,8 dari energi listrik berubah menjadi panas. Sehingga saya dulu kemarin waktu bikin soal ini 0,8-nya tuh di kanan. Dan 0,8-nya di sini nih. Makanya mungkin dapatnya jadi jawabannya A 30. Karena 0,8-nya di sebelah sini. Ya, saya sekali dulu ya. Jawabannya Kak. alat. Ya. Sampai nomor 10 ada pertanyaan? Atau mau istirahat dulu? Istirahat aja dulu ya. Halo? Jadi kita istirahat aja dulu ya. Nanti kita masuk lagi jam 4 lah. Jam 4. Jam 4 lebih dikit. 4 lebih 3 menit. Ya, istirahat aja dulu. Nanti kita bahas. Karena yang nomor 10 saya lihat nanti mulai radiasi benda hitam. Ada beberapa teori. Kalau ini kan sampai soal nomor 10, seingat saya itu lebih pernah banyak belajar di SMP ini dulu. Mungkin banyak juga yang siswa yang lupa gitu kan. Nah, yang mulai bab nomor 11 sampai 20 itu nanti sudah mulai radiasi benda hitam. Dari mulai pergeseran Wien dan lain-lain. Jadi di situ ada beberapa konsep fisika nanti yang justru masuk ke fisika modern, itu penting. Kalau yang 1 sampai 10 memang lebih banyak ke apa ya? Ke hafalan karena rumusnya lumayan banyak sih enggak ya, cuman hubungannya agak ribet, angka-angkanya agak ribet biasanya. Ya, kita istirahat dulu, nanti masuk jam 4 lebih 15. Ya, sampai sini aja dulu ya, istirahat. Ya, silakan.